Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Sahal dari jurusan TRMG. Oke, kali ini saya akan bahas salah satu hal penting dalam dunia desain, yaitu prototype. Apa itu prototype? Mungkin kalian udah sering dengar atau mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini, terutama kalau berkaitan dengan UI UX, produk digital, atau bahkan desain produk fisik. Nah, apa sebenarnya prototype itu? Kenapa penting? Dan bagaimana perannya dalam proses desain? Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu prototype dan bagaimana cara kerjanya. Oke, prototype adalah sebuah representasi awal atau model percobaan dari suatu produk yang sedang dirancang. Sederhananya, prototype itu seperti versi percobaan dari produk sebelum benar-benar dibuat versi finalnya. Prototype bisa berbentuk sketsa di kertas, desain interaktif di aplikasi, atau bahkan model fisik sederhana. Jadi tujuannya adalah untuk menguji ide dan konsep dan alur penggunaan sebelum produk benar-benar diproduksi. Ini bayangkan saja, sebelum sebuah aplikasi besar diluncurkan, pasti ada versi prototipe yang dipakai untuk menguji apakah tombol, menu, dan navigasinya sudah sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua adalah apa sih fungsi dan tujuan prototype? Prototype punya banyak fungsi penting dalam proses desain. Di antaranya yaitu yang pertama, menguji konsep. Apakah ide yang dibuat bisa diwujudkan atau tidak? Kemudian yang kedua, membantu komunikasi. Membantu komunikasi. Desainer bisa menjelaskan idenya ke klien atau tim dengan lebih jelas melalui prototype. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Daripada langsung membuat produk final dan ternyata salah, lebih baik diuji dulu dengan prototype, mendapatkan feedback pengguna. Dengan prototype, pengguna bisa mencoba lebih awal lalu memberi masukan sebelum produk diluncurkan. Oke. Kemudian yang ketiga, apa sih itu jenis-jenis prototype? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja itu jenis-jenis prototype. Jadi prototype tidak hanya satu macam. Ada beberapa jenis yang biasa digunakan dalam desain, yaitu diantaranya adalah low fidelity prototype. Bentuknya sederhana, biasanya berupa sketsa di kertas atau wireframe. Fokusnya pada alur, struktur, dan fungsi utama, bukan detail tampilan. Kemudian ada jenis diantaranya high fidelity prototype.
lebih detail dan mirip dengan produk akhir. Biasanya sudah ada interaksi warna atau tipografi. Bahkan animasi bisa dibuat dengan tools seperti Figma, Adobe, atau Sketch. Ya, kemudian jenis selanjutnya adalah interactive prototype. Ya, apa itu interactive prototypes? Ini memungkinkan pengguna untuk mencoba mengklik tombol berpindah halaman dan merasakan pengalaman layaknya produk asli. Sangat berguna untuk uji coba UX. Kemudian jenis selanjutnya ada facial prototype. Kalau untuk produk fisik, misalnya kursi, meja, atau handphone, gadget, prototipe bisa berupa model 3 dimensi, cetakan atau bentuk sederhana yang bisa diuji langsung. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan apa sih itu manfaat prototipe dalam proses desain. Apa aja manfaatnya prototipe dalam proses kita mendesain. Yaitu dengan adanya prototipe, proses desain jadi lebih terarah. Beberapa manfaat utamanya adalah yang pertama, mempercepat validasi ide. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko kegagalan produk. Kemudian yang ketiga, memudahkan komunikasi antar tim desain, developer, dan stakeholder. Ya, kemudian manfaat selanjutnya adalah membuat produk lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena diuji sejak awal. Kemudian itu jadi prototipe adalah singkatnya jembatan penting dalam proses desain dari ide awal sampai ke produk akhir. Tanpa prototipe, kita bisa saja menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk produk yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi saya ingin mempersingkat dan meringkas apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu fungsi dan tujuan prototipe. Ini saya akan mengulangi secara ringkas agar teman-teman bisa lebih niatnya, yaitu fungsi dan tujuan prototipe. Yang pertama adalah menguji konsep. Ya, kemudian yang kedua adalah membantu komunikasi, dan yang ketiga adalah menghemat biaya dan waktu, dan yang keempat adalah mendapatkan feedback dari pengguna. Jadi prototipe adalah jembatan penting dalam proses desain, dan salah satu hal penting dalam proses desain agar desain kita terlihat menjadi lebih matang dan mudah untuk kita berikan dan kita sebarluaskan kepada orang. Sekian penjelasan tentang prototipe dan desain dari saya. Semoga bermanfaat buat saya
pribadi khususnya dan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.